Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina dengan NPM 19106310-822 dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya membuat video praktikum dari mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD MPD, dengan video simulasi mengajar di kelas, yaitu kelas 11 SMA dengan mata pembelajaran teks prosedur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita akan memulai doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM ya. Silakan KM. Fatihah. Berdoa selesai. Amin, amin. Selanjutnya Ibu akan memeriksa daftar hadir dari kalian semua ya. Yang Ibu panggil namanya harapkan ajukan tangan dan sebut hadir ya. Ucup Mansyir, Hadir. Mega Bintang, Hadir. Puan Syafitri. Hadir. Hadir, Bu. Kenapa dia tidak hadir, teman-teman? Hadir. Sakit apa dia? Sepertinya cacat. Cacat. Astagfirullahaladzim. Semoga penyakitnya Puan Syafitri diangkat penyakitnya dan cepat sembuh agar dapat mengikuti pembelajaran untuk esok ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Teruslah belajar karena hidup ini akan selalu memberikan pelajaran-pelajaran baru. Dan menurut Albert Einstein, semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah bahwa itu ada hal yang bodoh. Jadi kita harus menilai seseorang itu dengan apa adanya ya. Selanjutnya, Ibu akan membacakan dan menuliskan KD dan KI pada pelajaran hari ini ya. Pada materi hari ini kita membahas materi tentang teks prosedur dan Ibu akan menuliskan materi dan KI-nya dulu ya. Ibu akan membacakan KI-nya terlebih dahulu. KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keperadaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya Ibu akan menuliskan teks prosedur, KD teks prosedur. 3.1, mengorganisasikan. Maaf ya, bentar ini posisi terlebih dahulu.
KD dari materi teks prosedur. Selanjutnya K2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, karena ibu udah capek nulis ya, jadi dibacakan saja. 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, selanjutnya ibu akan menerangkan materi tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Ibu hapus terlebih dahulu ya. Ibu akan menerangkan materi teks prosedur. Oke. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata-kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintah pada isi teks tersebut. Misalnya nih ya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut kan ada cara-cara atau langkah-langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah cara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Ngerti gak? Oke, lanjut ya. Pada teks prosedur ini, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan teks prosedur. Dari struktur ini ada yang pertama, tujuan teks prosedur. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Bahan atau alat. Jadi dalam struktur ini ada bahan dan alatnya, berisi mengenai rincian bahan atau alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah. Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Keempat, penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur adalah menggunakan pola kalimat atau perintah imperatif. Jadi kalimat perintah itu dimaksud dengan imperatif. Kalimat perintah bisa disebut dengan kalimat imperatif. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya ya, ini kasih tahu contohnya. 1. Tolong matikan keran air itu. Di sini di mana kata perintah yang ada dalam kalimat tersebut? Di mana? Bagian mana? Tolong. Oh iya, di bagian tolong. Pintar. Yang kedua, jangan membuat ribut. Jangan membuat ribut anak-anak. Di mana kalimat yang memerintah atau memerintahkan? Jangan, pintar kalian. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif, ini kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, 1. Menyiram bunga. Kedua, membungkus nasi uduk. Di sini mana menggunakan kata kerja aktif? Membungkus dan menyiram. Pintar. Selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatannya. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya itu 1. Selanjutnya. Itu kan kata penghubung ya, selanjutnya. Misalnya
selanjutnya itu kata penghubung yang untuk memerintahkan kegiatan. Jadi selanjutnya itu kata penghubung atau kata konjungsi. Yang kedua, berikutnya misalnya berikutnya masukkan telur dan terigu. Kata berikut itu mengurutkan kegiatan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kronologis ya. Selanjutnya itu ada menggunakan kata keterangan yang menyatakan rinci, waktu, dan tepat secara akurat. Gunanya menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Kedua, Inta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Yang dimaksud ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam di bagian kata mana yang memerintahkan rincian waktu, tempat, dan cara ada dengan akurat? Iya, pintar. Selanjutnya itu ada menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung ya. Menggunakan kalimat syarat atau larangan. Itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri dari kalimat teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur, maaf maksud ibu itu. Selanjutnya macam-macam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis diantaranya teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur sederhana, teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 atau 4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook. Kalian mencari cara login Facebook itu ada 2 atau 1 sampai 4 langkah. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambalado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan prosedur pembuatan KTP. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus runtut walaupun berubah, tapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kalian pasti bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Ya, selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Yang pertama, kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah, fungsinya adalah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Tadi sudah disebutkan kan, kalimat imperatif itu contohnya tolong, jangan. Ya. Selanjutnya yang kedua, kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya adalah untuk memerintah informasi tentang sesuatu. Selanjutnya konjungsi temporal dan kelima, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah pembuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit lagi, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lainnya. Selanjutnya keenam, partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam proses tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Ketujuh, bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Oke. Karena materi ibu yang sudah disampaikan sudah sampai sini aja untuk kalimat untuk teks prosedur, materi teks prosedur sampai sini aja ya. Selanjutnya teks prosedur yang lain akan ibu bahas di materi dan di pertemuan selanjutnya. Dan pada hari ini ibu akan coba kalian buka pada halaman. Coba kalian buka paket halaman 186. Buka ya. Coba dilihat di situ. Di situ ada di halaman 186 ada contoh teks prosedur, yaitu lihat berwawancara kerja beserta strukturnya. Kalian kan tadi ibu sudah menjelaskan teks prosedur itu kayak gimana dan beserta strukturnya. Tadi ibu udah menjelaskan ya struktur teks prosedur ya. Kalian mencari struktur mana saja yang ada pada teks tersebut, yaitu teksnya kiat berwawancara kerja ya. Kalian cari strukturnya. Pertemuan selanjutnya akan kalian harap untuk mengumpulkan ya, KM akan kolektifkan tugas-tugas dari teman-teman kalian ya. Oke. Ibu tutup terlebih dahulu.
Tadi kita memulai dengan doa dan sekarang mengakhiri dengan doa. KM silakan pimpin doa penutup. Berdoa selesai. Amin. Dan semoga materi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa dipelajari lagi dan catat materinya. Ibu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa materi apa? Pembelajaran selanjutnya kalian mata pelajaran apa? Matematika. Oh, matematika. Ibu Sri ya? Kayak tadi ada Ibu Sri, nanti KM panggil saja Ibu Srinya ya. Ibu pamit dulu ya.